Berjumpa kembali dengan Sentra Layanan Universitas Terbuka Salut Cakra Inti Indonesia. Dalam kesempatan ini kami akan memberikan panduan dan tutorial untuk mendaftar program Pascasarjana di Universitas Terbuka, yaitu program doktoral. Di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu untuk penerimaan mahasiswa baru program Pascasarjana, program doktoral di Universitas Terbuka, yaitu perguruan tinggi negeri semester tahun akademik 2023-2024 genap. Untuk program doktoral, pendaftaran dimulai dari tanggal 30 Agustus sampai tanggal 1 November tahun 2023. Dan pembayaran admisi atau pendaftaran dimulai tanggal 31 Agustus sampai tanggal 6 November tahun 2023. Kemudian di UT sendiri program doktor ada tes masuk, yaitu tanggal 25 sampai tanggal 26 November, dan tes wawancara yang dilaksanakan tanggal 2 sampai 3 Desember, dan pengumuman hasil tes masuk yang dilaksanakan tanggal 3 Januari 2024. Link pendaftaran melalui admisi ca.ut.ac.id. Kemudian apa saja berkas yang harus disiapkan oleh calon mahasiswa program Pascasarjana, program doktor tahun akademik 2023-2024 di Universitas Terbuka. Di antaranya yang perlu disiapkan adalah ijazah dan transkrip S1 sesuai yang dipersyaratkan oleh masing-masing prodi. Di sini untuk yang ijazah S1 dan S2 ini wajib. Kemudian IPK S1 untuk mendaftar program studi magister minimal 2,5 kecuali program studi MMP IPK S1 minimal 2,5 kecuali IPK S2 minimal 3,0. Kemudian syarat berikutnya untuk sertifikat akreditasi ini tidak ada untuk program doktor. Kemudian untuk surat penyetaraan ijazah luar negeri bagi yang lulusan S2-nya di luar negeri, itu dari Direktorat Jenderal Pembelajaran khusus bagi lulusan luar negeri. Kemudian kartu tanda penduduk ini persyaratan wajib. Kemudian pas foto terbaru 4x6. Kemudian daftar riwayat hidup dan pengalaman kerja. Kemudian rancangan penelitian singkat 1000 sampai 1500 kata untuk tesis yang belum pernah atau akan dipublikasikan di media apapun. Kemudian untuk rancangan penelitian singkat di sini untuk disertasi yang belum pernah atau akan dipublikasikan di media apapun. Kemudian surat keterangan mengajar ini tidak ada. Kemudian SK menjadi guru tidak ada. Kemudian di sini bukti telah mengikuti tes bahasa TOEFL tidak ada, tidak dipersyaratkan. Kemudian di sini untuk yang S3 doktor ini ada persyaratan untuk TOEFL-nya minimal 500 ini jika ada. Kemudian sertifikat TOEFL yang diakui UT adalah TOEFL ITP. UT juga mengakui tes IBT, TOEFL, IELTS, dan tes bahasa Inggris dari lembaga atau pusat bahasa perguruan tinggi dengan konversi skor seperti tertera di atas, yaitu 500. Kemudian bukti telah mengikuti tes potensi akademik ini tidak ada. Kemudian untuk di S3 tes potensi akademiknya yaitu
minimal 500. Kemudian surat izin mengikuti program Pascasarjana khusus bagi peserta yang berstatus ASN atau aparatur pemerintahan. Kemudian rekomendasi kelayakan mengikuti program doktor dari 2 orang dosen S1 atau S2, dosen pembimbing yang dapat berasal dari perguruan tinggi dan atau sejawat dan atau atasan yang minimal memiliki gelar akademik doktor. Kemudian surat pernyataan mampu mengoperasikan komputer untuk kepentingan mengikuti pendidikan dan mempunyai akses internet, ditandatangani di atas materai 10.000. Kemudian formulir isian pas foto dan tanda tangan. Kemudian surat pernyataan keabsahan dokumen yang ditandatangani di atas materai 10.000. Nanti untuk persyaratan ini akan kami jelaskan dan nanti bisa di-download oleh calon mahasiswa program doktor. Nah, ini untuk penjelasan mengenai ketentuan syarat berkas mahasiswa baru program Pascasarjana. Untuk selanjutnya, calon mahasiswa diarahkan di admisi UT, bisa kita search di browser masing-masing. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, setelah itu kita nanti bisa klik di sini program doktoral. Ini jenjang pendidikan doktoral apabila Anda ingin mengambil program doktoral S3. Kemudian kita masukkan di sini namanya, disesuaikan dengan nama masing-masing calon mahasiswanya. Kemudian di sini kita tulis tempat, tanggal, bulan lahir calon mahasiswa tersebut. Kemudian dipilih agamanya, jenis kelamin, kemudian status perkawinan. Kemudian di sini ada nomor induk kependudukan. Di sini bisa ditulis oleh masing-masing mahasiswa. Kemudian di sini nama ibu kandung ya. Kemudian jangan lupa juga dimasukkan nomor WhatsApp atau nomor telepon aktif. Nah, kemudian di sini mahasiswa memasukkan email aktif dan jangan lupa di sini dimasukkan password untuk login di halaman sistem informasi akademik ya, atau di sistem informasi admisi mahasiswa. Nah, ini kita masukkan dulu ya passwordnya. Maaf ada kesalahan. Nah, kita masukkan ulang. Setelah itu kita jawab pertanyaan di sini 19 ditambah 0 yaitu 19. Ketika sudah selesai, kita bisa buat akun mahasiswa baru. Kemudian di sini sudah berhasil, link dapat diakses selama 3x24 jam. Kita bisa melakukan verifikasi dan aktivasi melalui email yang sudah tadi kita daftarkan. Nah, kita akan melihat di email sini sudah ada keterangan untuk mengaktifasi akun mahasiswa baru. Kemudian kita verifikasi akun tersebut. Di sini sudah ada muncul notif verifikasi email berhasil. Kemudian mahasiswa selanjutnya bisa login sini dengan email dan passwordnya masing-masing. Kita akan login ulang. Kemudian di sini kita akan masuk sebagai calon mahasiswa. Kemudian dengan menggunakan email dan password mahasiswa tersebut. Nah, ini kita sudah masuk di halaman onboarding program Pascasarjana dan kita diminta untuk mendownload atau mengunduh katalog. Katalog ini berisi kurikulum di mana calon mahasiswa atau masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh tentang program Pascasarjana UT diharapkan dapat mempelajari dan mengetahui tentang program-program yang ditawarkan.
sistem registrasi, sistem pembelajaran, dan bantuan belajar, bahan ajar, evaluasi hasil belajar, tugas akhir program magister atau tesis, peraturan akademik, kelulusan, dan informasi lain yang perlu diketahui. Kita download katalog program Doktor Universitas Terbuka. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul dengan tampilan seperti ini, kurang lebih berjumlah 149 halaman. Nanti mahasiswa diminta untuk mempelajari katalog yang berkaitan dengan program doktor di Universitas Terbuka. Sini mulai dari pendahuluan, admisi registrasi, biaya pendidikan, bahan ajar, pembelajaran dan layanan pendukung, evaluasi belajar, ketentuan umum administrasi akademik, kemahasiswaan dan alumni, program akademik. Di sini ada 2 program, yaitu program Doktor Ilmu Manajemen atau DIM dan program Doktor Administrasi Publik. Kemudian ada pelayanan, kemahasiswaan, dan lain sebagainya. Setelah mahasiswa sudah mempelajari katalog tersebut, selanjutnya kita bisa klik selanjutnya. Kemudian di sini kita diminta untuk melengkapi data administrasi. Setelah sudah lengkap semuanya, kita simpan. Baik, setelah data semua telah diisi oleh calon mahasiswa program Pascasarjana, untuk langkah selanjutnya yaitu mahasiswa wajib mengupload pas foto ini dengan format JPEG ukuran 4x6, kemudian KTP dengan format JPEG atau PNG dengan format JPEG. Kemudian ada surat penyetoran ijazah luar negeri, ini tidak wajib diupload. Kemudian rencana penelitian singkat, ini wajib diupload. Kemudian CV, daftar riwayat hidup dan pengalaman kerja, ini juga harus diupload. Kemudian untuk TOEFL dan tes potensi akademik ini tidak wajib diupload, tapi bagi calon mahasiswa program Pascasarjana yang sudah memiliki TOEFL dan TPA itu bisa diupload. Ini keterangannya tidak wajib. Di sini ijazah S2 wajib diupload, transkrip nilai S2 dan akreditasi program studi asal ini wajib diupload. Nah, setelah selesai semuanya, kemudian klik simpan dan selanjutnya, kemudian nanti menunggu informasi verifikasi data pribadi dan nanti akan dilaksanakan tes masuk. Dan baru mahasiswa bisa melakukan registrasi, matrikulasi, dan nanti akan muncul hasil matrikulasi, dan nanti mahasiswa akan diminta upload berkas tambahan. Kemudian ada informasi validasi data pribadi. Nah, ringkasan data pribadi ini untuk langkah terakhir, dan nanti mahasiswa akan dinyatakan lulus menjadi mahasiswa program Pascasarjana program doktoral di Universitas Terbuka. Nah, demikian panduan dan tata cara untuk melakukan pendaftaran program doktor S3 di Universitas Terbuka. Sekian dan terima kasih. Selamat sukses kepada rekan-rekan semuanya.